Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillah, selamat pagi. Kita bertemu dalam perkuliahan kita yang ketiga ya sebenarnya hari ini ya. Jadi, dijadwal sih jam 8 dan nanti saya salah cek ya, ternyata jam 9 kita bisa mulai, tidak apa-apa. Sebentar saya nih, nama saya kok masih Rekaesa Prakaruna ya, saya ganti dulu deh. Oke, pada, pertemuan pertama kita udah diskusi tentang bagaimana kepemimpinan dan karakter. Pada pertemuan ini kita akan membahas pertemuan yang kedua dan ketiga itu jadi agak bisa lebih, apa ya, agak lebih cepat sedikit. Agi, kita dijawab sampai jam berapa Agi? Jadi bisa sesuaikan, nanti dempet dengan yang lain. Seharusnya sampai jam berapa kita? Atau sampai jam 10? Sampai jam 11:05, Kak. Di awal Ramadan masih segitu juga? Iya, Kak. Oh, masih ada sekitar, 1 jam lagi, masih lama ya, 2 jam lagi ya? Iya, Kak. Oke. Oke, baik, kita mulai ya, kita langsung share screen, kita coba mulai dari yang, materi yang hari Minggu lalu ya, coba saya share screen. Oke, jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang, di pertemuan kedua ya, kepemimpinan dan perubahan. Jadi ini adalah hal yang penting berikutnya yang harus kita kuasai sebagai seorang yang akan jadi calon pemimpin ya. Jadi tidak ada pemimpin itu yang tidak mengikuti perubahan ya. Jadi kalau sudah jadi pemimpin, kita harus siap dengan perubahan. Pemimpin yang tidak siap dengan perubahan, maka siap-siap untuk, kekalahan gitu ya, tidak siap dengan kemajuan, maka kita akan mundur dan mundur terus gitu. Maka seorang pemimpin kita wajib mengikuti perubahan, karena, yang akan terus berubah itu perubahan gitu ya. Tapi kalau kita stop dengan, kondisi saat ini, merasa sudah bagus, sudah hebat dengan kondisi saat ini, maka kita akan, apa namanya, tergulung ya dengan kemajuan itu sendiri. Maka seorang pemimpin harus siap dengan perubahan. Ada kemarin itu ada contoh di bidang kita, di bidang, TI, salah satu contoh yang sangat, nyata depan kita adalah terkait dengan, apa namanya, Nokia ya. Nokia ini sangat menguasai pasar ya beberapa tahun yang lalu itu, sehingga dia sudah berada di atas ya untuk penguasa, mobile phone gitu ya. Karena di bidang TI itu pergerakan sangat cepat ya, kemajuan itu sangat cepat berubah, bergeser gitu ya. Nah, Nokia termasuk, salah satu yang paling berhasil dan sukses dan berada di top, bagian paling atas ya beberapa tahun gitu ya. Tapi tidak siap dengan perubahan gitu ya. Jadi sementara di sisi lain, sejak Apple memperkenalkan si operasi iOS ya, dan lebih kemudian di 2008 Google juga merintis, si operasi Android ya. Nokia masih bertahan dengan, kesuksesannya gitu. Tapi tanpa sadar dengan kemajuan-kemajuan dari iOS dan, Android, dan lama-lama itu menggeser Nokia. Sehingga aplikasi sistem operasi Symbian milik Nokia itu dianggap tidak dinamis lagi mengikuti perkembangan zaman ya. Sehingga lama-lama Nokia yang dulunya berada di atas, karena tidak siap dengan perubahan, karena pesaing selalu apa, menggunakan teknologi terbaru, melakukan pengembangan gitu ya, sehingga dia tidak, sadar bahwa pesaingnya lebih bagus daripada dia gitu. Sehingga tanpa dia ketahui, akhirnya Nokia lama-lama tidak digunakan orang lain, orang sudah beralih ke pesaingnya, terutama yang Android dan iOS gitu waktu itu ya. Sehingga sekarang Nokia itu eee, tidak lagi berada di puncak gitu. Dia sekarang sudah dikalahkan dengan, Android dan iOS. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Nokia sudah lama bertahan di atas, tapi tidak siap dengan perubahan, dia bisa disalib oleh, kemajuan dari pesaingnya. Sehingga sekarang itu yang berada di atas adalah iOS dan Android gitu. Nah, hal ini harus dipahami nanti sewaktu kita menjadi pemimpin di bidang teknologi informasi, kita harus apalagi nanti misalnya kayak
software developer gitu ya, kita selalu mengupdate teknologi terbaru gitu. Kalau dulu kita masa pakai Java untuk, mobile ya, sekarang sudah pakai, Flutter dan lain sebagainya, tentu kita harus adaptasi kemajuan tersebut. Jadi kualitas teknologi, itu, apa namanya, dia tidak bergerak cepat, tapi teknologinya bergerak cepat gitu ya. Nah, mungkin perlu kita sebagai calon-calon yang akan jadi pemimpin ya di perusahaan bidang IT misalnya, kita harus respon dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang begitu cepat. Jangan kita nanti terlena dengan nama besar. Jadi kasus Nokia ini, seolah dia terlena dengan nama besarnya ya, karena beberapa tahun dia berada di atas ya. Semua handphone itu mereknya Nokia gitu. Kalau nggak Nokia, nggak ini gitu ya. Jadi Nokia itu sangat merajai, sehingga dia menjadi, handphone sejuta umat waktu itu gitu. Karena dia di mana-mana ada gitu ya, dan ini membuat dia terlena dengan nama besarnya. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai kita terlena dengan, nama besar sewaktu kita berada di atas. Lalu berikutnya adalah kita perlu inovasi produk. Jadi kalau selama ini kita mungkin software developer di bidang, mobile menggunakan Flutter, mungkin ada teknologi-teknologi yang lain gitu ya. Nah, maka kita perlu peningkatan-peningkatan SDM, pelatihan-pelatihan, penguasaan teknologi itu, mesti kita siapkan juga gitu. Jadi nama besar jangan sampai terlena, nanti kita udah sukses, kemudian kita juga harus, inovasi dengan produk-produk kita. Agar jangan kita bertahan di satu produk gitu ya, ada produk-produk berikutnya gitu. Jadi kalau di software developer mungkin ada fokus-fokus di bidang-bidang yang lain. Jadi butuh, inovasi-inovasi secara terus-menerus gitu. Jangan terlena dengan, yang ada saat ini. Kemudian kita kaitkan dengan, pemimpinan dan kemajuan. Oke, jadi kita memimpin tujuan kita adalah untuk biar ada kemajuan yang di tempat yang kita pimpin ya. Nah itu butuh perubahan. Perubahan itu baru bisa muncul kalau sudah ada karakter diri kita gitu. Jadi perubahan itu, baru bisa kita lakukan kalau ada karakternya di diri kita. Nah itu kemarin kenapa mata kuliah itu adalah judulnya karakter dan kepemimpinan ya, karena ini saling berkaitan gitu ya. Orang yang punya jiwa kepemimpinan itu pasti sudah ada karakter-karakter yang melekat di dirinya. Nah untuk itu kita harus pahami bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya gitu. Butuh jiwa kepemimpinan kita itu untuk melihat ke depan, itu yang akan terjadi di tahun depan berikut-berikutnya apa gitu. Nah itu muncul di jiwa-jiwa kepemimpinan yang berkarakter. Jadi karakter itu memang sulit dibentuk, apa namanya, kalau dari apa namanya, dari, eee, karakter itu bisa lahir dari diri sendiri, tapi bisa dibentuk ya, tapi proses pembentukannya itu lama gitu. Kalau dari sekarang gitu, dari sekarang kita bentuk. Lalu kita harus menjadi pemimpin perubahan dalam diri sendiri, jadi memang karakter itu dibentuk dari diri sendiri, kita mulai dari diri sendiri gitu. Eee, Belajar memang, tapi, pembentukan itu memang dari diri sendiri. Kalau kita ibaratnya kalau kita menjadi musuh gitu ya, cari musuh ya, musuh terbesar itu ya diri kita sendiri gitu. Musuh terberat itu diri sendiri, dan saya juga masih termasuk belajar untuk itu gitu ya. Nah, sewaktu kita menjadi pemimpin, yang pertama itu memang bagaimana kita menaklukkan diri sendiri gitu ya, dan itu bagian dari karakter. Jika kita sudah mampu menaklukkan diri sendiri, maka karakter-karakter kepemimpinan itu akan mulai muncul di diri kita gitu. Tapi kalau seandainya kita masih berjuang, misalnya ada sifat pemalas gitu ya, maka kan kita berjuang untuk tidak pemalas gitu. Nah itu kan kita berjuang melawan diri sendiri, masih sering, tergoda dengan, main-main gitu ya atau, waktunya lebih banyak terbuang dengan handphone gitu. Nah itu kan berjuang kita melawan itu gitu ya, karena tergoda dengan fitur-fitur yang ada di apa, di aplikasi saat ini gitu kan. Sehingga waktu kita hanya habis itu. Bagaimana kita manajemen waktu kita bisa, kita kelola dengan baik, dan itu adalah melawan diri sendiri. Mengatur waktu, itu adalah mengatur diri sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri kita sebagai pemimpin itu, kita lawan diri sendiri dulu gitu ya. Jadi kita harus siap dengan perubahan dalam diri sendiri. Kalau tidak siap dengan perubahan, maka butuh waktu lagi belajar. Maka kenapa pembentukan karakter itu sangat sangat sulit kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sama saja misalnya orang yang perokok. Orang yang perokok itu dia sangat apa ya, sangat susah katanya untuk tidak merokok gitu ya.
Tapi kalau dari dirinya ingin merubah tidak akan merokok, maka dia pasti akan bisa gitu. Tapi kalau seandainya perjuangannya untuk merubah itu masih banyak nilai-nilai lain dari rokok yang dia anggap itu baik, maka tentu tidak akan berhasil juga gitu. Maka itu salah satu contoh, melawan diri sendiri itu paling berat ya. Jadi harus siap dengan perubahan dalam diri sendiri dari diri sendiri dulu. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa, ngambil kendali dalam kehidupan kita. Kita yang menentukan itu, kita yang memutuskan. Nah itu harus kita yang kendalikan semua gitu. Kemudian punya sifat bertanggung jawab ya atas setiap kegiatan. Jadi seorang yang pemimpin berkarakter itu sewaktu dia diamanahi sebuah tugas, dia pasti bertanggung jawab. Dan itu terlihat gitu ya dalam aktivitas dia sehari-hari. Dalam contoh-contoh kegiatan sederhana satu hari gitu ya, dalam, kegiatan harian kita misalnya ya diberi tugas, dia bertanggung jawab untuk tuntas, tidak lari dari tanggung jawab gitu ya. Begitu diberi tanggung jawab lalu ada kendala, dia lama-lama menghindar 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 dan tidak mau ikut lagi gitu ya. Nah itu tidak lagi, tipe, pemimpin yang berkarakter. Jadi butuh orang yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang diamanahi kepada dia. Kemudian nanti, perlu juga melakukan perubahan secara terstruktur dan berkesinambungan. Jadi ada jadwal kalau di awal kemarin kita menceritakan bahwa tujuan dari organisasi itu adalah untuk mencapai, tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemimpinnya ya. Maka kita harus dari sekarang itu sudah tahu target kita apa, maka kita pasti akan melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur. Jadwal kita, agenda-agenda kita itu sudah jelas apa yang akan kita lakukan, secara terstruktur gitu ya dan berkesinambungan. Jadi jelas, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan nanti. Dan itu kita mulai dari, penentuan, visi misi ya kemarin kita bahas ya. Jadi di awal-awal organisasi itu kita mimpin, di organisasi apa yang akan kita masuki, kita sebagai pemimpin, kita harus tahu tujuannya apa dulu. Lalu kita tahu visinya apa, lalu misinya apa gitu ya. Jadi untuk mencapai visi itu butuh misi, tahapan-tahapan, langkah-langkah kerja kita gitu. Nah langkah-langkah kerja itu bisa kita lihat secara, kita lakukan secara terstruktur, dan itu perubahan. Dan orang harus siap dengan perubahan itu gitu. Termasuk bawahan kita ya, di saat biasanya kerjanya santai-santai, tapi dengan kita bekerja secara terstruktur ya, jelas visi dan misi kita, maka mereka akan bertahan, akan bertahap siap dengan perubahan tersebut. Tapi kalau visi dan misinya tidak jelas, lalu kita melakukan, ibaratnya kalau ada masalah baru kita lakukan perubahan itu ya. Jadi ini kan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ya. Kita jangan membiasakan diri, mengatasi permasalahan sewaktu dia sudah terjadi. Artinya kita belum, memprediksi perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu. Nah kemudian ini yang penting ya, tidak ada yang abadi di dunia gitu, yang abadi adalah perubahan. Ini anekdot, atau apa ya, ungkapan positif lah sebenarnya ya, bagaimana kita meyakini bahwa perubahan itu wajib kita ikuti gitu. Ini biasanya di bidang-bidang apa ya, politik biasanya biasanya dulu dia bisa berkolaborasi, sekarang tidak lagi gitu ya. Nah ternyata, kemudian berkolaborasi lagi gitu ya. Jadi di politik itu seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah perubahan. Artinya memang perubahan itu menjadi sangat penting. Dia harus mampu, kita seorang pemimpin ya, calon-calon pemimpin ya, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan, mau tidak mau. Tidak ada alasan kita tidak akan, tidak apa namanya, tidak mau menghadapi perubahan. Kalau enggak seperti Nokia tadi itu gitu ya, pasti akan tergerus kita ya, akan mundur kita jadinya gitu. Nah itu juga artinya bahwa kita tidak boleh sombong ya, bagian dari upaya itu sebenarnya adalah kita tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, maka akan banyak hal-hal yang akan mengganjal kita untuk maju berikutnya. Kesombongan itu tidak akan pernah bertahan lama, karena yang lainnya selalu akan berupaya menuju ke puncaknya gitu ya. Maka, kita seorang pemimpin juga harus seperti itu. Ini juga maknanya, begitu kita sudah sukses, kita tidak akan boleh sombong gitu. Tidak ada alasan gitu ya. Jadi harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin yang baik itu dia pasti akan, apa ya, akan merakyat gitu ya. Dia tidak malah seolah dia tidak terlihat sebagai pemimpin gitu ya, tapi dia lebih, menyatu dengan masyarakatnya kalau di masyarakat gitu ya. Kalau kita di kantor kita
dengan bawahan kita itu sama-sama saja, jadi tidak terlalu ada jarak gitu. Nah ini penting ya, kalau seandainya kita terlalu ada jarak dengan staf dan lain sebagainya itu kelihatan bahwa kita, wah saya ini pemimpin itu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga dihindarkan gitu ya. Kita menjadi orang yang terlihat biasa-biasa saja, tapi kita adalah pemimpin mereka sehingga mereka bisa mengikuti kita gitu. Oke ya, jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi itu adalah perubahan. Nah, perubahan selalu saya bilang ini sebenarnya karakter ya. Jadi, pasti butuh waktu dan proses. Tidak bisa langsung gitu ya. Jadi butuh waktu dan proses. Nah, apakah perubahan menimbulkan risiko? Iya, pasti ya, pasti ada risikonya. Dan itu kita harus siap ya. Jadi saat kita melakukan perubahan-perubahan, bisa saja di awal-awal tuh, staf kita tidak setuju, menolak, dan lain sebagainya. Tapi kita lihatkan hal-hal yang positif juga itu kita laksanakan, maka lambat laun dia akan setuju. Nah ini butuh waktu, makanya dibilang di awal bahwa perubahan itu butuh waktu ya, tapi juga butuh komitmen kita dalam menjalankannya. Jadi kalau tidak kita komitmen atau tidak konsisten dengan perubahan, maka ini akan menjadi hal yang, berat juga gitu ya dalam melaksanakan perubahan-perubahan tersebut, hadapi perubahan tersebut. Nah, seorang pemimpin visioner, kalau seandainya sudah ada perubahan itu menjadi tantangan gitu ya. Jadi ada risiko-risiko ya itu sebagai tantangan gitu ya. Nah, perubahan itu betul-betul akan membuat apa ya, banyak ketidaksenangan mungkin di bagian orang karena dia belum paham apa yang akan kita lakukan. Nah, kendala-kendala tersebut bagi pemimpin yang visioner tersebut sebagai tantangan. Nah, jadi, seorang pemimpin harus siap itu ya, siap perubahan, siap menghadapi resiko, dan resiko itu dianggap sebagai tantangan. Semakin sering dia melakukan, perubahan-perubahan dan menjadikan resiko itu sebagai tantangan, maka dia akan semakin sukses. Tapi kalau begitu resiko itu jadikan hambatan, begitu, "Oh ini besar hambatannya, lebih baik tidak." Nah itu kan jadi masalah gitu ya. Maka kita sebagai pemimpin, kita harus bersikap, visioner, kemarin juga kita diskusikan ya bahwa seorang pemimpin itu harus visioner, maka resiko-resiko yang dihadapi di depan, itu di depan mata ya, itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Bukan hal yang harus dihindari. Kalau dihindari berarti kita sudah, tidak lagi menjadi orang yang siap dengan perubahan ya. Tentu kita butuh, pemimpin yang seperti itu. Maka kita persiapkan diri kita harus seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin harus siap menghadapi resiko. Mau tidak mau ya. Jadi kalau kita tidak mau menghadapi resiko, maka kita nggak usah jadi pemimpin gitu ya. Resiko bisa juga jadi masalah gitu ya. Jadi kalau kita tidak berani menghadapi masalah, kita harus jangan siap jadi pemimpin gitu ya. Pemimpin itu harus siap dengan masalah dan risiko gitu. Dan itulah yang membentuk karakter kita. Jadi karakter itu akan terbentuk setiap kita bisa mengatasi berbagai masalah, menghadapi resiko, hadapi berbagai hal gitu ya. Itu sebenarnya membentuk karakter. Maka pemimpin itu memang butuh orang-orang yang karakternya berkarakter gitu. Mau tidak mau. Maka kita akan sering menemui kalau pemimpin begitu ada masalah, dia apa namanya, dia menghindar gitu ya. Nah ini pemimpinnya tentu, dipertanyakan ya. Kemudian yang menyebabkan perubahan itu banyak ya, salah satunya adalah kemajuan dari teknologi. Nah kalau kita di bidang IT tentu, kemajuan teknologi ini hal yang sangat fundamental ya, dan kita sudah pahami betul bahwa perubahan teknologi itu sangat cepat dibanding perubahan-perubahan yang lain gitu. Nah sudah banyak contohnya ya sekarang sudah mulai pakai AI, artificial intelligence, orang sudah terbiasa dengan, dulu mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan itu pakai Google saja. Sekarang Google lama-lama bisa tergerus ya, kayak kayak aplikasi Google sekarang itu lama-lama bisa tergantikan oleh ChatGPT dan lain sebagainya gitu, OpenAI gitu. Itu kalau Google tidak beradaptasi dengan perubahan itu, dia lama-lama akan terganggu juga gitu. Maka kita lihat sekarang ada Gemini, Google.com gitu ya, atau aplikasi Dart dan lain sebagainya itu adalah upaya Google untuk bertahan dengan, posisi dia saat ini gitu. Kalau dia hanya bertahan dengan posisi, search engine-nya Google.com itu ya, maka lama-lama dia juga terganggu dengan ada Bing, ada ya,
search engine yang lain gitu. Maka dia juga selalu akan mengadopsi perubahan. Coba ada Gemini gitu ya, ada Dart dan lain sebagainya itu adalah aplikasi-aplikasi dari Google bagaimana dia menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Dia tidak mau dikalahkan oleh para pesaingnya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus memahami bahwa kemajuan teknologi itu sangat cepat. Dan kita jangan bangga dengan kemampuan kita saat ini gitu ya. Di saat kita masih bangga dengan kita sebagai software developer sudah banyak kita handle ya. Tapi kemajuan teknologi pemrograman berjalan begitu pesat juga. Dan kita harus siap dan kita beradaptasi dengan perubahan tersebut dan dengan kita mempelajarinya kembali. Bisa juga perubahan itu terjadi karena ada kebijakan pemerintah ya. Ini sangat banyak terjadi di kita misalnya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terpaksa kita berubah perilaku ya. Misalnya apa ya kebijakan pemerintah ini terkait dengan misalnya tentang dosen misalnya ya, dosen misalnya harus S2 gitu. Bukan dosen boleh S1 ya, lalu tiba-tiba ada undang-undang tentang dosen itu harus S2. Maka kalau mau dosen ya kita harus kuliah jadi S2, nggak bisa S1 lagi. Nah, itu kan kita dipaksa oleh pemerintah untuk S2 dulu baru bisa jadi dosen gitu ya. Atau kebijakan-kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah dan itu terpaksa kita berubah gitu. Misalnya sekarang ada kebijakan pemerintah terkait dengan ibu kota ke IKN gitu ya. Nah, kalau itu terwujud, kita akan dipaksa berubah, kita yang misalnya bekerja di Jakarta gitu ya. Kalau seandainya IKN itu pindah ke Kalimantan gitu, apa yang kita lakukan? Kita dipaksa kita berubah gitu ya. Nah, pemerintah itu pemaksa perubahan yang paling cepat gitu ya, karena dia dengan undang-undangnya bisa memaksa, tapi tentu tujuan mereka baik. Nah, kita bagaimana mengadopsi ya atau mengikuti perubahan tersebut. Kita tidak bisa juga tidak apa, bertahan dengan, sikap kita ya. Jadi kita menghadapi hal-hal yang harus kita pahami. Apalagi nanti kita sebagai pemimpin di organisasi ya, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus kita, hadapi dan kita sikapi dengan baik gitu. Masalah pajak dan lain sebagainya itu kebijakan pemerintah gitu. Dulu pajak misalnya 10%, sekarang 11%. Nah, itu kan memaksa kita untuk berubah, karena dulu pengeluaran kita sedikit, sekarang pengeluaran besar. Lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi itu gitu. Maka kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang, hal yang sangat, besar dalam menghadapi perubahan ya. Tentu kebijakan tersebut adalah ada nilai-nilai positifnya. Yang berikutnya menyebabkan perubahan kita itu adalah kondisi perusahaan. Jadi kalau kondisi perusahaan kita itu berada di bawah, di bawah, di bawah, maka kita harus memaksa untuk berubah agar naik. Nah, perubahan itu terjadi dengan kondisi perubahan. Bisa saja dengan, keuntungan yang semakin turun gitu ya, atau masalah SDM dan lain sebagainya gitu. Nah, itu memaksa kita untuk, berubah cepat. Kita harus berani mengambil keputusan. Lalu berikutnya pesaing. Ini tinggal G-nya ya. Pesaing itu seperti kasus Nokia tadi itu, kita, Nokia tidak sadar bahwa pesaingnya seperti Google dan Apple itu sudah bergerak cepat di bawah dengan teknologi-teknologinya, sementara Nokia tidak tidak ngeh gitu ya, dan ternyata dia disalib oleh Android dan iOS gitu ya. Nah, pesaing itu menjadikan kita untuk lebih, berubah gitu. Jadi setiap kita menjadi pemimpin di perusahaan ya kalau software developer kita lihat juga pesaing kita gitu ya, mereka sudah maju, kita masih belum, kita masih stagnan dengan kondisi saat ini gitu. Maka pesaing itu membuat kita bergerak cepat untuk berubah, kalau enggak kita dikalahkan oleh mereka itu. Nah, sisi positif seperti itu ya, jadi pesaing itu adalah, eee, upaya kita untuk selalu meningkatkan kualitas kita, agar tidak berada di bawah mereka gitu. Nah, itu perlu ya. Jadi sewaktu kita membangun perusahaan, kita harus lihat namanya analisis mikro ya, di sekitar kita itu ya, bagaimana kondisi pesaing, aplikasi seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa, jumlah kliennya siapa saja, apa saja jumlah kliennya sudah berapa gitu ya, siapa saja jumlah kliennya, kliennya siapa saja gitu. Nah,
Nah, itu jadi dasar bagi kita untuk meningkatkan perusahaan yang kita pimpin, dan itu butuh perubahan. Bisa juga perubahan itu berawal dari konsumen kita. Artinya sewaktu ada konsumen yang atau klien kita gitu ya, meminta suatu bantuan ke kita dan dia menyatakan bahwa kita butuh ini, butuh itu gitu ya, dan ternyata itu nggak ada di kita gitu. Maka kita akan menyiapkan diri untuk membantu tapi dengan perubahan gitu. Sewaktu ada permintaan, misalnya kita software developer tadi, sewaktu ada permintaan pemrograman ini, ternyata dengan Flutter nggak bisa, harus dengan ini, harus dengan ini. Jadi konsumen lebih tahu gitu ya, maka kita belajar. Maka di saat itu kita melakukan perubahan. Nah, ternyata perubahan itu bisa muncul dari konsumen, bisa muncul dari pesaing, bisa muncul dari kondisi perusahaan, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Jadi 5 hal ini, membuat, perubahan itu mau tidak mau kita laksanakan gitu. Kita nggak boleh, bangga dengan, apa namanya, posisi kita saat ini ya, harus siap dengan perubahan. Kemudian kalau di organisasi ya, kalau untuk mewujudkan ketercapaian dari organisasi itu, perubahan-perubahan itu biasanya pimpin melakukan promosi dan rotasi. Kalau promosi itu terkait dengan yang dulu jabatannya di tingkat bawah dinaikkan satu level ke atas dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan semangat dari, staf kita ya, bahwa ada jenjang karir yang jelas. Jadi kalau dia tidak berada di situ, sudah sekian tahun di situ saja, maka dia stagnan dengan kemampuan di situ dan dia tidak mau berubah. Jadi promosi dan rotasi itu bagian dari upaya kita bagaimana perubahan itu bisa kita jalankan di dalam organisasi. Jadi ini namanya perubahan di sisi manajemen ya. Eee, jadi kalau jelas, karirnya, dia akan apa, bersemangat ya, di saat ini posisinya di level staf, lalu dia bekerja keras, lalu kita naikkan dia jadi kepala bagian dan lain sebagainya itu bagian dari upaya kita agar perubahan itu betul-betul menjadi hal yang penting. Jadi sewaktu dia diangkat menjadi kepala bagian tentu dia punya prestasi-prestasi, ada upaya-upaya dia dalam memajukan organisasi yang jelas, dan itu perubahan. Jadi promosi itu, sifatnya adalah menaikkan level ya, eee, karir dari staf. Nah ini tujuannya untuk membangun kepuasan dan kepuasan kerja. Ya, bangun kepuasan dari SDM, terutama dari kepuasan kerjanya. Bahwa dia dianggap berhasil dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan ke dia, kita naikkan level jadi perusahaan. Kalau rotasi itu, dipindahkan ya, bergeser tapi jabatannya masih sama. Jadi kalau ada perusahaan besar, ada cabangnya di A, dia di situ kepala SDM, lalu dipindahkan ke kota B sebagai kepala SDM juga gitu, tapi dia akan mengalami pengalaman yang berbeda, karena SDM di kota A akan berbeda dengan SDM di kota B. Jadi rotasi itu juga membuat dia bertambah, belajar ya, sehingga akan muncul jiwa-jiwa perubahan di dalam dirinya gitu. Jadi ada 2 hal seperti itu ya kalau kita dalam organisasi dalam meningkatkan, komitmen perubahan ya, komitmen perubahan dalam organisasi. Jadi butuh promosi dan rotasi. Promosi untuk meningkatkan, jenjang jabatannya sehingga dia bersemangat terus untuk bekerja, lalu rotasi untuk kita meningkatkan kemampuan dia dulu dalam menghadapi berbagai masalah di tempat yang berbeda, tapi dengan jabatan yang sama. Oke, jadi sudah melewati beberapa rotasi baru nanti biasa dilakukan promosi gitu ya. Ditempa dia dulu dengan berbagai masalah-masalah, dengan berbagai kondisi-kondisi, setelah itu nanti baru dilakukan promosi. Kalau kita di kampus bisa juga misalnya yang dulunya staf di jurusan TI, nanti coba dipindahkan jadi staf di jurusan, teknik elektro, pindahkan lagi ke teknik apa gitu ya, ke jurusan yang lain gitu ya. Lalu setelah melewati berbagai rotasi, dia sudah melihat bagaimana masalah-masalah di masing-masing, tempat itu, kita bisa tingkatkan dia jadi dipromosikan. Nah, itu gunanya rotasi. Jadi artinya menambah semangat, tim ya, untuk dia bisa menghadapi dengan berbagai lingkungan kerja. Nah, promosi kapan kita lakukan? Karena memang dia punya bakat kemampuan sesuai pekerjaan. Artinya, memang dari, penilaian kita dia bagus gitu ya, reputasinya bagus, dapat dipercaya. Karena kinerja dan rekomendasi kinerja, karena kinerjanya bagus ya, ada juga dasar rekomendasi rekomendasi dari pimpinan yang lain bahwa dia bagus dan lain sebagainya.
Lalu bisa juga promosi itu karena pendidikan. Kalau pendidikannya masih SLTA, dia akan stagnan di jabatan itu. Tapi kalau nanti dia sudah S1, dia berpeluang untuk naik jabatan berikutnya. Jadi ini juga membantu, proses peningkatan SDM ya, memaksa dalam tanda kutip ya, agar terus melanjutkan pendidikan. Jadi pendidikan ini juga mempengaruhi untuk jabatan-jabatan tertentu ya. Untuk jabatan ini minimal harus S2, untuk jabatan ini harus S3 gitu. Maka dia sudah berhasil di level S1, tapi dia tidak melanjutkan studi ke S2, dia nggak bisa dipromosikan. Maka tentu akan memaksa dia untuk melanjutkan studi gitu kan. Nah itu bagian dari promosi yang bisa berdampak positif ya terhadap karyawan kita gitu, terhadap staf kita. Kemudian rotasi ini sebenarnya juga ini tujuan kita adalah untuk bagaimana dia siap dengan berbagai kondisi ya, hingga dia tanpa sadar dia akan belajar, eee, bertambah ilmunya gitu ya, karena setiap masalah yang dihadapi berbeda-beda, dia akan bertambah pemahamannya, berubah juga karakternya gitu. Nah ini juga bagaimana dia membangun, hubungan lebih akrab dengan tim ya, lalu bagaimana membentuk konsep kaderisasi. Jadi setelah dia sekian-sekian berotasi, dia sudah siapkan anggotanya, maka dia bersiap untuk, dipromosikan dan sudah ada yang menggantikan dia gitu. Jadi sebenarnya ini juga konsep untuk membangun, kaderisasi ya. Oke, nah ini tugas kemarin yang saya sertakan di apa ya, di Spada ya, mudah-mudahan bisa dijawab, dikerjakan ini. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu untuk materi itu, nanti saya siapkan yang materi kedua. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan tentang materi yang tadi, untuk tugas silakan dikerjakan di Spada ya. Oke, saya siapkan materi yang ketiga, yang materi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Pada diam semua. Kalau masih ada nggak di sana nih? Masih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu dengan materi berikutnya ya. Jadi, salah satu penilaian saya itu adalah keaktifan di dalam perkuliahan ya. Jadi kalau hanya diam saja itu, eee, gimana gitu ya. Jadi tidak ada, apa ya, tidak ada jadi aktif, bertanya itu juga bagian dari proses pembentukan diri ya. Tapi kalau seandainya diam saja itu juga jadi tanda tanya gitu ya, bagaimana kita bersikap. Karena begitu kita bertanya itu, kita belajar bagaimana mengajukan, pendapat ya. Jadi kalau diam saja itu susah juga kita memahaminya ya. Jadi, itu yang saya bilang tadi, karakter tadi itu gitu ya. Jadi kalau, nggak tahu kalau karakternya pada pendiam semua gitu ya. Jadi kalau karakternya pendiam semua susah untuk menjadi pemimpin ya. Jadi seorang pemimpin itu dia harus, apa namanya, harus terlihat, vokal gitu ya, sering bertanya, apa namanya, jiwa-jiwa apa namanya, kritisnya itu muncul. Jadi kalau orang pemimpin itu jiwa kritisnya muncul ya. Jadi setiap ada hal-hal yang baru itu dia bisa mempertanyakan bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya itu gitu. Jadi kalau banyak diam itu susah kita gitu ya memprediksi ya. Walaupun ada yang bilang apa diam itu emas ya, tapi kalau dalam perkuliahan diam itu tidak emas jadinya gitu ya kalau kita hanya diam saja. Jadi kita harus, bisa memberanikan diri untuk bertanya, itu bagian dari upaya kita untuk
belajar sebenarnya gitu. Jadi kalau diam saja itu susah kita menilainya ya, dalam perkuliahan diam saja tidak bertanya, walaupun ini materinya materi teori sebenarnya, tapi teori itu sebenarnya menyangkut dengan kepemimpinan dan seharusnya tidak bisa diam ya, harus, "Oh saya nggak setuju dengan ini, PEPI ya, saya harus seperti ini, saya harus ini." Nah itu kan luar biasa gitu ya. Jadi ada semacam apa ya, kekhawatiran misalnya dalam penyampaian tadi saya itu ada yang tidak cocok misalnya ya, atau memang sudah sesuai, setuju dan sebagainya gitu. Ya berharapnya keaktifan di kuliah ya, jadi kalau hanya diam-diam saja, saya susah ngasih nilai itu, apa yang mau saya kasih nilai gitu ya, terhadap apa, perkuliahannya gitu ya. Nanti dikasih nilai rendah semua ya, pada diam semua gitu. Baik kita lanjutkan ya, saya harap ada perubahan. Nah itu yang disebut dengan perubahan tadi ya, yang tadinya biasanya tidak aktif bertanya, oh sekarang aktif bertanya. Ada perubahan di diri kita gitu, ada memberanikan diri untuk bertanya dan sebagainya. Itu bagian dari mata kuliah kita ya. Jadi kalau apa, diam saja saya juga susah menilainya gitu. Seperti apa yang harus dinilai ini kepada diam semua gitu. Oke, saya siapkan materi berikutnya yang materi ketiga ya. Oke, ini materi kita pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita mendiskusikan terkait dengan kepemimpinan dan karakteristik. Nah ini kita semakin memperkuat ya bahwa seorang pemimpin itu harus punya karakter gitu. Jadi betul-betul terlihat karakternya sebagai pemimpin itu mulai dari sekarang. Jadi tadi kita bicara tentang perubahan, wajib ya pemimpin harus siap dengan perubahan, tidak boleh tidak ya. Jadi itu tidak ada kata menolak untuk perubahan. Pada pertemuan ini kita mendiskusikan tentang kepemimpinan dan karakteristik, ya. Pemimpin itu harus berkarakter. Karakter seperti apa gitu ya, kita lihat. Eee, saya nyebutnya ada 3 ya, kita nyebutkannya ada 3 ya, karakter yang tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari itu, di awal sudah sebut bahwa, karakter itu adalah perilaku kita sehari-hari. Jadi, apa, kumpulan ya tabiat atau perilaku atau kebiasaan kita yang, sehari-hari dan itu terlihat dalam, aktivitas kita. Jadi kita kalau melihat kepemimpin itu akan terlihat dalam aktivitas dia gitu, terlihat dengan dia berteman dengan siapa, dia sering dengan siapa gitu. Nah itu akan terlihat dengan, sendirinya. Maka seorang pemimpin itu pasti akan terlihat dengan siapa temannya, dengan siapa dia bergaul gitu. Dan tadi juga kita sampaikan bahwa untuk membentuk karakter kita ke arah kepemimpinan yang kita harapkan, kita betul-betul melawan diri sendiri. Jadi kelemahan-kelemahan yang di diri kita itu ada, sewaktu kita pahami bahwa itu adalah hal yang tidak baik, maka kita berjuang untuk mengurangi kelemahan itu ya, walaupun nggak bisa menghabiskan ya, mengurangi paling tidak gitu ya. Biasanya kita apa, agak rada-rada pemalas, maka kita berjuang untuk tidak jadi pemalas. Walaupun tidak apa ya, tidak akan butuh waktu yang lama ya, tidak butuh cepat ya. Maka itu harus muncul dalam diri kita. Kemudian ada 3 hal nih yang apa, karakter kepemimpinan ya. Yang pertama itu kepemimpinan kita itu dia akan berjalan dan berpikir lebih banyak dari kebanyakan orang. Jadi artinya memang visioner gitu. Jadi seorang pemimpin itu dia harus, berpikir lebih daripada orang lain gitu ya. Jadi kalau kita berpikir sama dengan kebanyakan orang, maka kita sama saja dengan mereka. Tapi kalau kita seorang pemimpin harus berpikir lebih gitu ya. Ini saya ingat dengan motonya Semen Padang ya, dia sudah berbuat sebelum orang lain memikirkan. Itu luar biasa gitu ya. Orang lain belum memikirkan, dia sudah berbuat untuk itu gitu. Nah itu kan, moto yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Nah seorang visioner, dia harus seperti itu sebenarnya gitu. Tidak kalau semen padang itu berbuat ya, mungkin kita tidak mungkin kita lebih memikir sudah dipikirkan saja udah lebih bagus ya. Kita sudah memikirkan sebelum orang lain memikirkan ya. Kan kita sudah di atas ya, kita berada di atas.
Nah, itu karakter-karakter itu harus muncul gitu, kita artinya seorang pemimpin itu dia bisa, memprediksi lah ya beberapa kondisi-kondisi ke depan dan itu terbentuk dari karakternya gitu, telah berbuat sebelum orang lain memikirkan. Itu saya rasa moto yang luar biasa gitu ya, tidak ada duanya kayak di dunia gitu ya. Nah, kalau kita seorang pemimpin harus setidaknya kita berada di atas orang kebanyakan, pola pikir kita. Pola pikir kita harus berada di atas kebanyakan orang gitu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Tentu dengan latihan-latihan kepemimpinan dan pembentukan karakter, belajar dan belajar itu. Tidak akan bisa otomatis, butuh waktu gitu. Sama juga misalnya saya sudah merasa saat ini sudah bagus ya, ternyata begitu ketemu orang di atas saya, ternyata saya tidak apa-apanya gitu. Begitu kita diskusi dengan orang di atas kita, ternyata kita banyak kurangnya gitu. Tapi kalau kita bisa diskusi dengan orang-orang di bawah kita nampak wah gitu, kita bisa nampak lebih. Maka kita seorang pemimpin itu harus siap dengan perubahan tadi, iya, harus banyak diskusi dengan orang-orang di atasnya. Maka tadi saya bilang bahwa kita akan melihat pemimpin itu dia bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan orang-orang di bawah kita, ini dalam konsep kepemimpinannya ya, untuk mengadopsi, semangat bahwa dia berada di atasnya, maka dia harus belajar dengan banyak orang. Maka dia harus banyak bergaul dengan orang-orang di atasnya, agar dia bisa meningkatkan kapabilitasnya. Bukan berarti dia tidak bergaul di bawah ya, seorang pemimpin pasti akan harus sama dengan rakyatnya gitu, dengan warganya, dengan stafnya gitu. Tapi untuk meningkatkan, pola pikirnya dia harus banyak bergaul dengan orang-orang di atasnya, agar dia bisa berpikir lebih dari kebanyakan orang. Nah itu ya, jadi kita nggak boleh, eee, apa ya, sama dengan orang lain gitu ya, kira-kira seperti itu. Mulai berpikir bagaimana kita lebih menguasai daripada orang lain terlebih dahulu gitu. Lalu sebagai seorang pemimpin, karakter kita itu juga harus mampu membangun harapan. Jadi kepada bawahan kita harus mampu membangun harapan kepada bawahan, kepada staf, kepada anggota kita gitu. Jadi tidak boleh kita memberi apa, tidak tidak memberi harapan ya sehingga mereka tidak bersemangat. Ini tugas pemimpin gitu ya, di samping dia harus meningkatkan kualitasnya, dia juga bisa membantu membina organisasinya gitu, membangun harapan kepada, stafnya. Kemudian berfokus pada orang ya, jadi tidak pada apa ya, bagaimana orang bersikap dan lain sebagainya itu dia harus, cek dan dicek juga gitu ya, agar dia tetap bisa mempunyai karakter kepemimpinan. Kadang orang sudah mulai malas-malas, dia dia tidak apa, sebagai pemimpin tidak melakukan perubahan gitu ya, maka kita harus berfokus pada orang. Jadi pemimpin yang, memiliki karakter, dia akan tampil menjadi orang biasa. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang berkarakter itu, kita akan terlihat seperti orang-orang biasa saja. Dia tidak akan berjarak dengan yang orang-orang dipimpinnya gitu. Nah ini yang perlu dipahami ya, bahwa seorang pemimpin yang, baik itu sebenarnya dia tidak akan, terlihat menonjol di tengah-tengah stafnya gitu, dia seperti staf juga gitu ya. Jadi relatif relatif tak berjarak ya dengan dengan orang yang dia pimpin ya. Nah ini yang penting ya, jadi jangan nampak kita sekali kita jadi bos gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak tidak bagus ya. Jadi kita seperti biasa-biasa saja, tapi mungkin ada beberapa organisasi yang, memperlihatkan bahwa dia seorang bos itu, bisa saja ya, tapi bagaimana jarak, antara pemimpin dengan dipimpin itu tidak terlalu itu tinggi gitu ya. Jadi kita menempatkan diri kita dengan staf itu ya kita sama-sama dengan mereka gitu ya. Kemarin kita juga ada diberikan definisi karakter itu ya. Jadi sebenarnya karakter itu adalah, sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu yang telah menempa ya, membentuk sifat seseorang. Jadi butuh waktu, butuh proses yang ditempa ke diri kita sehingga membentuk sifat kita. Jadi apapun ini nanti akan terlihat dari keputusan yang kita buat. Jadi setiap ada keputusan-keputusan yang kita buat itu sebenarnya adalah karakter kita gitu. Kalau keputusan itu ternyata menyengsarakan dalam tanda kutip ya, itu karakter kita gitu.
Tapi kalau kebutuhannya itu tepat, itu karakter kita. Jadi sewaktu kita memutuskan sesuatu, maka itu akan menjadi karakter kita sebagai pemimpin. Banyak hal misalnya di negara ini ya, yang terjadi di luar nalar kita ya, kalau kita lihat suasana, kalau di bidang perpolitikan itu ya. Nah, kita kan tidak menyentuh itu sebenarnya, tapi dalam kenyataannya kita lihat ada sesuatu yang kita pelajari secara teori di kampus, ternyata di lapangan berbeda gitu, karena pengaruh kekuasaan. Jadi sewaktu kita menjadi penguasa, kita harus pelajari hal-hal seperti itu gitu. Jangan sampai keputusan kita itu, membuat banyak pertentangan yang tidak disukai banyak orang ya, dalam tanda kutip, tidak baik gitu ya, karena hanya menguntungkan beberapa orang tertentu misalnya. Maka seorang pemimpin itu terbentuk ya, karakternya itu memang dari awal, tapi bisa dibentuk dengan terus belajar dan ditempa dengan berbagai, permasalahan-permasalahan dan risiko-risiko yang dihadapi. Karakter itu melahirkan kenyataan, itu ya, kata-katanya karakter itu melahirkan kenyataan bukan apa yang dipikirkan. Jadi sewaktu kita menentukan keputusan dan sebagainya itu betul-betul melahirkan kenyataan. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah pemimpin itu pembuat keputusan, bukan pengikut keputusan. Ini beda ya. Jadi kita penentu bukan follower gitu ya. Jadi keputusan-keputusan kita itu, kita lahirkan dari, karakter kita. Sehingga membuat keputusan itu bukan dari, ide orang lain, bukan dari, apa namanya, sumber-sumber yang kita ikuti gitu ya. Jadi kita pembuat keputusan bukan pengikut keputusan. Ini berat ya. Jadi proses ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita tidak ditempa dengan berbagai permasalahan sebelumnya. Jadi karakter itu memang terbentuk sewaktu, kita mengambil keputusan. Karakter kita udah bagus apa belum ya. Jadi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, itu adalah karakter kita. Akan terlihat ya, dan itu saya merasakan ya, begitu ada keputusan-keputusan kita, itu akan menjadi karakter kita. Mungkin seperti itu ya, ya kata kuncinya gitu. Jadi sewaktu kita menjadi pemimpin, keputusan akhir kita itu akan menunjukkan karakter kita seperti apa. Dan itu Anda bisa lihat lah di Indonesia saat ini ya, karakter orang bisa dilihat dengan keputusan yang diambil, dan sudah terlihat di depan mata saat ini gitu ya. Kemudian karakter pemimpin dalam mengambil keputusan, ada yang takut dengan risiko, ada yang hati-hati dengan risiko, ada yang suka pada risiko. Dan itu terlihat pada perusahaan-perusahaan, dan berakibat maju mundurnya perusahaan ya, atau di organisasi gitu ya. Kalau ada karakter takut pada risiko, pasti perkembangan perusahaannya, tidak begitu cepat. Kalau, pemimpin itu hati-hati pada risiko, dia akan maju tapi, tidak terlalu cepat. Tapi kalau suka pada risiko, maka kemungkinan maju lebih besar ya dibanding yang 2 di atas. Artinya kemajuan, lembaga yang dia pimpin itu kemungkinan besar lebih besar gitu ya dibanding yang takut dan hati-hati. Jadi kalau kita menjadi pemimpin tapi takut pada risiko, biasanya kita akan bergerak atau berjalan di tempat gitu ya. Seperti itu saja gitu. Orang sudah sampai ke langkah ke 1000, kita masih langkah 100 saja gitu. Karena takut takut dan takut gitu. Maka pemimpin yang visioner, pemimpin yang berkarakter, resiko itu adalah jadi tantangan. Jadi bukan jadi masalah, bukan jadi hambatan. Kalau di saat resiko itu jadi hambatan, jadikan masalah, maka dia akan stagnan di situ, akan berjalan di tempat. Karakter yang kedua yang hati-hati, ini juga, ada nilai positifnya ya, tapi pergerakannya akan, bergerak dia bergerak tapi lambat gitu. Dia siap dengan resiko, tapi lambat mengadopsinya gitu, lambat dia menghadapinya gitu, karena hati-hati tadi. Bagus, tapi lambat ya. Kalau suka pada risiko, ini cepat, tapi resikonya tentu akan jadi tantangan bagi dia dan akan membentuk karakter dia. Jadi maka pemimpin yang visioner itu sebenarnya yang suka pada risiko gitu. Berani mengambil risiko itu adalah, eee, terbentuk dari karakter ya. Jadi kalau karakternya takut dengan perubahan, maka dia akan hati-hati atau takut pada, perubahan itu sendiri. Tapi kalau suka pada risiko, maka dia akan bisa melesat melesat cepat ya. Dan sekali lagi, itu terbentuk pada karakter.
maka kita bisa melihat dalam sehari-hari, ada pemimpin yang cepat mengambil keputusan, ada pemimpin yang lambat mengambil keputusan, atau ada pemimpin yang butuh hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, itu karakter mereka. Pada saat ada pemimpin yang cepat mengambil keputusan, tentu dia sudah mempunyai pengalaman-pengalaman yang dia hadapi sehingga dia cepat mengambil keputusan bahwa ini yang baik, gitu. Tapi kalau dia pengalamannya masih kurang, kayak tadi ya, belum melakukan dirotasi dan lain sebagainya gitu ya, belum ditempa dengan berbagai masalah, maka dia mungkin hati-hati atau takut pada mengambil keputusan, karena dia memikirkan risikonya. Tapi kalau kita sudah ditempa dengan berbagai permasalahan dari bawah, maka kita akan cepat mengambil keputusan, dengan risiko ya. Nah, biasanya pemimpin yang baik di sebuah organisasi itu kadang-kadang kita kalau melihat cerita-cerita orang sukses itu ya, di perusahaan itu mulai dia dari penjaga pintu gerbang ya, lalu diangkat jadi staf, lalu naik lagi jadi kepala bagian, jadi manajer, jadi direktur, lalu sampai top level pimpinannya gitu. Jadi orang-orang seperti itu betul-betul ditempa dari bawah. Orang ditempa dari bawah itu dia akan lebih enjoy, lebih santai karena dia sudah mengalami semua gitu, menghadapi berbagai problematika di organisasi itu. Maka orang-orang yang dengan jenjang karir seperti itu biasanya dia akan berada di top atas, di level pimpinan paling atas, dia akan mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang kita pelajari hari ini. Dia akan merasa sama dengan masyarakatnya, dengan stafnya gitu ya, tidak berbeda jaraknya, karena dia sudah merasakan gitu. Jadi dia seperti orang-orang biasa saja gitu. Nah, kalau di kampus misalnya awalnya dia mungkin jadi staf, lalu kalau kita dosen jadi prodi gitu ya. Dari prodi dia jadi sekretaris jurusan, lalu kemudian dia menjadi ketua jurusan, ya. Jadi dia mengalami semua hal yang ada di jurusan, bagaimana masalah di jurusan, bagaimana polemiknya gitu ya. Setelah itu mungkin nanti diangkat jadi, eee, kepala pusat, lalu menjadi wakil direktur, atau bisa jadi direktur gitu. Jenjang karir seperti itu gitu ya. Jadi dia merasakan dari awal bagaimana kondisi kampus itu gitu. Jadi begitu dia jadi direktur dia lebih enak gitu ya. Dia memahami dengan baik berbagai permasalahan di tingkat prodi, di tingkat jurusan ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, karakternya akan ada suka pada risiko, karena dia suka, proses mengambil keputusan lebih cepat. Dia sudah paham dengan apa yang dia lakukan. Kalau orang yang takut pada risiko, berarti dia belum paham betul ya dengan yang dia kerjakan. Oke, ini contoh orang yang takut pada risiko ya. Jadi kalau pemimpin yang takut pada risiko, ini namanya safety player ya. Pemimpin yang ingin cari aman saja. Pemimpin yang ingin cari aman saja, maka, sulit untuk maju ya. Orang akan bergerak cepat, dia akan di situ saja, stagnan ya, jalan di tempat ya. Sehingga akhirnya pemimpin yang, seperti ini, dia akan mengikuti apa kata follower-nya, apa kata stafnya itu, bukan apa kata dia. Jadi saat kita menjadi pemimpin tadi sampaikan itu adalah keputusan kita, fakta kita, bukan menjadi pengikut orang gitu ya. Tapi kalau seandainya kita, tipe pemimpin yang takut pada risiko, kita lebih banyak mengikuti apa kata staf kita, apa kata follower kita gitu. Dan tentu berakibat ini lemah atau lambat dalam keputusan. Pasti ya, karena dia takut, masih memikirkan kalau saya putuskan ini efeknya apa, saya putuskan itu efeknya apa lagi gitu. Sehingga lama dia mikir gitu, lambat dia dalam mengambil keputusan. Lalu keputusan-keputusan dia itu kadang-kadang juga, bisa dianulir orang gitu, karena dia tidak artinya kurang pede gitu ya. Orang-orang seperti ini, pemimpin seperti ini kurang pede dengan keputusannya, sehingga nanti bisa dianulir biasanya. Akibatnya apa? Karena kita sering lama dalam mengambil keputusan, maka akan menumpuk-numpuk permasalahan. Permasalahan sebelumnya belum kita putuskan, begitu ada masalah lagi, kita belum putuskan, akhirnya masalah itu banyak. Ini efeknya ya, jika kita, pemimpin yang takut pada risiko, sehingga masalah itu banyak-banyak, akhirnya jadi besar gitu ya. Akhirnya kita jadi, tergerus dengan permasalahan, kita jadi kepemimpinan kita akan dipertanyakan gitu ya, dan kita bisa jadi akhirnya derotasi ya, atau diturunkan dari jabatan kita gitu.
Nah, itu tadi sulit untuk maju gitu ya. Maka kita jangan menjadi pemimpin yang takut pada risiko, tapi harus menjadi pemimpin yang eee, mencari risiko ya, mencari tantangan gitu ya. Jadi risiko itu dianggap tantangan. Oke, berikutnya pemimpin yang hati-hati pada risiko ya. Ini akhirnya masuk ke ragu-ragu gitu ya, plan gitu ya. Karena dia terlalu hati-hati. Kalau ini, seperti ini efeknya, kalau itu seperti itu efeknya, akhirnya dia ragu-ragu gitu ya, mau pilih A atau pilih B gitu. Kemudian, hati-hati juga di sini juga menjadi, pemimpin yang lebih menjaga image. Kalau tadi mencari aman, menghindari masalah, tapi tanpa sadar menimbulkan banyak masalah, kalau yang tadi takut pada risiko ya, kesannya dia menghindari masalah, tapi ternyata masalah itu, bertambah dan bertambah terus sehingga menumpuk ya, sehingga malah menjadi banyak masalahnya. Kalau di hati-hati pada risiko, ini lebih banyak menjaga image. Jadi, di satu sisi dia ingin, tegas, tapi sisi lainnya juga harus menjaga image. Efeknya juga lambat dengan keputusan, kemudian dia berada di netral. Sikap netral nih dalam memimpin susah gitu ya, dia maju atau mundur gitu ya. Kalau di tengah-tengah, nah itu kita stagnan. Nah, orang-orang yang berada pada hati-hati beresiko, dia akan, banyak bersikap netral, tidak ingin cari masalah gitu ya, dia ingin dalam kondisi, tidak maju dan tidak mundur gitu ya, standby ya, netral. Jadi, bagi banyak pengembang sifatnya stagnan, kalau tadi berjalan sangat lambat, kalau ini, jalan di tempat gitu ya. Nah, yang harus kita jadi pemimpin itu adalah yang suka pada risiko. Berani, semakin tinggi risiko, semakin besar keuntungan, semakin besar juga kita belajarnya gitu ya, semakin banyak tantangannya, semakin banyak pula kita belajarnya, dan itu menempa diri kita. Jadi karakter pemimpin yang kita harapkan adalah karakter pemimpin yang suka pada risiko. Risiko dijadikan tantangan, jadi risiko bukan dijadikan hambatan. Maka di saat itu kita harus mulai memikirkan diri kita menghadapi risiko. Jangan menghindar dari, risiko ya, masalah. Jadikan itu tantangan untuk kita belajar. Maka orang tipe ini suka pada tantangan. Jadi pemimpin yang visioner, dia pasti akan suka dengan tantangan. Kalau dia tidak suka dengan tantangan, maka dia tidak suka dengan perubahan. Ya, kalau saya bilang tadi ya, jadi orang suka tantangan berarti dia suka dengan perubahan. Kalau dia tidak suka tantangan, maka dia tidak bisa berubah. Dia stagnan, maka dia akan jadi statis gitu ya. Tidak mau statis, kita nggak mau tetap, kita mau ada perubahan, kita maunya dinamis. Nah, itu pemimpin yang suka risiko. Kemudian pemimpin yang suka risiko itu dia dalam bekerja menghargai proses. Jadi dia tidak menghargai tidak apa, yang dia lihat itu prosesnya gitu ya. Kalau seorang bekerja itu dilihat, proses bekerjanya, bukan hasil akhirnya saja ya. Hasil akhirnya iya, tapi prosesnya ini yang penting. Jadi yang membentuk diri seseorang itu sebetulnya proses. Tapi kalau seandainya tiba-tiba berhasil tanpa proses, nah itu nggak boleh, tidak pas juga itu ya. Di awal-awal saya sampaikan bahwa, eee, orang yang sukses itu tidak ada yang instan, oke. Orang yang sukses itu tidak ada yang instan, pasti dia melewati berbagai proses. Maka pemimpin yang sejatinya itu adalah dia menghargai proses yang dilewati oleh stafnya, tidak tiba-tiba menjadi pemimpin yang apa, nanti ada juga ya pemimpin yang ditunjuk ya, nanti di pelajaran berikutnya ya, kenapa kita jadi pemimpin ya, karena ditunjuk orang gitu ya, sementara kita belum melewati proses-proses yang sudah kita lewati gitu, jadi kita nggak siap. Jadi kalau kita pemimpin yang ditunjuk tanpa melewati proses, nanti dia nggak siap dengan yang apa yang dia pimpinnya. Maka pemimpin yang baik itu melihat karyawannya, dia menghargai pada proses. Karena proses itu membentuk, menempa dirinya, membentuk karakternya. Kemudian dia, problem solving karena dia cepat mengambil keputusan, kalau yang tadi, takut-takut, hati-hati gitu ya, tanpa sadar dia menumpuk masalah. Tapi kalau yang tipe ini dia cepat mengambil keputusan sehingga satu masalah muncul, dia selesaikan cepat. Tidak dia tunggu-tunggu, tidak dia pikir-pikir lama-lama gitu ya. Nah, kenapa dia bisa memutuskan cepat? Itu adalah proses pembentukan dirinya selama menjadi pemimpin. Jadi kenapa pemimpin suka pada risiko ini, dia pasti akan menjadi pemimpin yang cepat dalam mengambil keputusan. Problem solving ya. Jadi dia tidak menunda-nunda keputusan ya, sehingga lama-lama akan banyak keputusan yang belum dia selesaikan.
Dari sisi lain sebenarnya tipe-tipe ini orangnya ambisius, tapi dalam tanda kutip ya ambisius dalam memajukan perusahaannya, memajukan apa namanya, organisasi yang dia pimpin. Karena dia visioner, dia pasti akan banyak, memikirkan di masa depan sehingga banyak misinya yang harus segera diselesaikan, maka dia sangat ambisi untuk menyelesaikan itu. Ambisius ini bisa ada hal positifnya, ada hal yang negatifnya. Nah, di sini kita melihat ambisius dalam konteks positifnya ya, bahwa organisasi siap dia bawa maju melesat ya, dengan ambisinya untuk memajukan organisasi. Kemudian dalam mengambil keputusan, kita seorang pemimpin, sebentar nih kemarin tadi saya rekod ya. Sebentar. Oke, tipe-tipe pengambil keputusan ya. Kalau tadi kita melihat ada yang tipenya, hati-hati gitu ya, ada yang cepat, takut dengan risiko, ada yang siap dengan menghadapi risiko ya. Ada juga, tipe-tipe pengambil keputusan itu yang, tipenya tergantung ya. Dia mengambil keputusan itu tergantung, hal-hal yang lain ya. Nah ini juga tidak bagus ya. Eksploitatif ya, dia cepat mengambil keputusan, kalau tabungan ini, mungkin istilahnya tabungan, tapi sebenarnya dia adalah, mengambil keputusan itu dalam, banyak bidang sekaligus ya. Dia simpan-simpan dulu beberapa masalah, lalu nanti baru diputuskan. Nah, tentu kita yang pinginnya adalah tipe yang produktif, ini yang, setiap ada masalah, dia langsung cepat mengambilkan keputusan. Ada juga memang orang yang sengaja lama mengambil keputusan di konsep kepemimpinan nanti ya. Ada juga pemimpin tuh yang suka memelihara masalah di tempatnya. Nanti ada macam-macam ya tipe kepemimpinan tersebut ya. Ada yang cepat ngambil keputusan dengan tujuan tertentu, ada juga yang lambat, tapi dia ada maksud tertentu juga gitu ya. Artinya dia sengaja membiarkan konflik berada di organisasinya. Jadi ada nanti tipe seperti itu ya, ada yang membiarkan konflik gitu ya, kadang-kadang ada positifnya, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya ya. Jadi ada tipe pemimpin yang, memelihara konflik dalam organisasinya gitu. Ini ada sisi plus, ada sisi, positif negatifnya gitu ya, ada sisi minusnya juga. Tapi yang kita harapkan tentu yang, tipe produktif, ya. Walaupun nanti misalnya tipe memelihara, konflik di dalam gereja itu bagus, tapi pada intinya tentu akan menimbulkan berbagai polemik ya. Maka yang paling bagus itu ada tipe yang produktif. Ini yang tipe ketergantungan, ini, kurang percaya diri, dia tergantung ke orang lain. Ini penjelasan yang tadi ya, kalau tipe ketergantungan itu dia kurang percaya karena tergantung pada orang lain. Jadi sewaktu mengambil keputusan itu karena pengalamannya kurang, dia nggak bisa cepat. Dia minta pendapat A, pendapat B, pendapat C, sehingga lama di situ ya. Sehingga akhirnya keputusan itu dia rangkum, akhirnya bukan keputusan dia gitu, keputusan, orang lain gitu, dan efeknya ya berubah-ubah. Nah, kita nggak boleh jadi pemimpin yang seperti ini. Pemimpin itu harus cepat mengambil keputusan dan harus percaya diri. Ya, otoritatif, keputusan diminta dari bawah, cenderung tidak mau masalah dan mengeksploitasi bawahan. Jadi memang, cepat dia mengambil keputusan tapi tidak dari dia gitu ya, cepat. Ini tipe tabungan ya, dia begitu banyak-banyak masalah, dia simpan ya, jadi nanti dia pilih-pilih gitu ya. Nah, ini juga tidak boleh ya, tidak boleh. Tipe pemasaran, ini yang suka memasarkan diri sendiri, tapi, kelemahannya adalah, dia tidak mengakui, pendapat bawahannya gitu ya. Nah, ini apa ya, orang yang jaga image ya, orang yang dalam tanda kutip, menyatakan bahwa ide itu dari dia, semua dari dia gitu. Nah, yang perlu tipe yang kita cari itu adalah tipe yang produktif. Tipe produktif dia akan merujuk kepada visi dan misi dan bisa bekerja sama dengan apapun. Jadi kita, sebagai pemimpin, rujukan kita itu yang pertama itu visi dan misi.
Oke, ini apa, pertemuan kita yang hari ini. Jadi kita berharap di pertemuan ini, belajar bahwa tipe kita yang paling bagus itu adalah tipe dalam mengambil keputusan ya, adalah tipe yang pemimpin yang produktif. Pemimpin yang melihat kepada visi dan misi, sehingga dia bisa menjalankan roda organisasi dengan baik dan kooperatif, ya bisa bekerja sama, tidak merasa dia di paling atas ya, siap bekerja sama dengan siapa saja. Oke, saya rasa itu mungkin untuk, pertemuan kita kali ini ya, tugas untuk pertemuan kali ini tidak ada sebentar. Oke, tidak ada materi tugas ya, jadi tugas hari ini cukup kerjakan yang tugas kemarin yang harus selesainya minggu kemarin ya, hari kemarin ya. Oke, saya rasa itu mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak, saya stop dulu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya.